Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang uh, masalah, ya bisa dikatakan saat operasi tersebut, yang tentang operasi tumor saya itu kemarin. Ada pepatah mengatakan bahwa sakit itu mahal, itu benar adanya. Kenapa? Sebab kalau dihitung dari biaya berobat dan segala macam, itu harga obat-obatan dan tindakan medis lumayan mahal. Dan pada saat kasus saya kemarin itu, kalau dinilai dari segi biaya umum, itu kalau tidak salah untuk satu kali operasi harganya sekitar 150 jutaan lah. Nah, jadi kan saya kemarin itu 2 kali operasi. Pertama yang di bulan Oktober 2019 kemarin, dan yang kedua itu untuk operasi pemasangan tulang frontal saya di depan ini. Jadi jedanya 5 bulan dari yang operasi pertama tadi. Nah, itu kalau dihitung-hitung dua kali operasi itu ya bisa dikalikan 150 juta kali 2 sekitar ya 300 jutaan lah. Itu belum lagi biaya yang lain-lainnya. Nah, untungnya saya sangat ditolong oleh asuransi dari pemerintah atau BPJS. Di sini saya bukan agen dari BPJS ataupun dapat endorsan dari BPJS membagi pengalaman ini, tapi di sini saya sekedar untuk berbagi cerita dan pengalaman saya mengenai hal-hal yang saya alami pada saat operasi tahun kemarin itu. Jadi di sini saya bisa menghimbau, ada baiknya kita ataupun pian-pian beretaan, teman-teman semua, kalaupun terdaftar jadi anggota BPJS baik yang mandiri ataupun yang dibayarkan oleh pemerintah, itu sudah alhamdulillah. Jangan gengsi lah memakai BPJS ataupun asuransi yang lainnya. Sebab kenapa? Kalau sakit kita perlu memerlukan biaya untuk pengobatan tersebut. Jadi buat apa mesti gengsi memakai BPJS? Wajar kan itu? Nah, untungnya saya sudah dipotong dari penghasilan saya yang terima tiap bulan. Jadi tidak begitu memikirkan. Tapi kan kalau dari BPJS ada untuk yang warga tidak mampu. Yang membedakan adalah untuk kelas rawat inapnya. Kalau masalah tindakan dan pengobatannya saya kira sih sama semua. Beda dengan yang pasien umum. Bedanya di mana? Kalau pasien umum ya bedanya pasti dibayar, dan kelas perawatan ruangannya itu yang beda. Kalau misalkan yang memilih PPIP ya pasti bayar. Kalau dari BPJS kan ada 3 kelas. Kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Kita kan tidak memilih kenyamanan ruangannya saja ataupun yang lainnya. Siapa juga yang mau bermalam atau nginap di rumah sakit kalau tidak dalam keadaan sakit. Nah, bagi yang ada tunggakan BPJS atau yang belum bisa melunasi, sebagusnya disegerakan melunasi, sebab kita tidak tahu kapan saatnya kita sakit. Karena kan kejadian dan musibah itu hanya yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, sedangkan manusia kan cuman untuk tahu kondisi saat ini. Hari ini kita sehat-sehat saja, besok kita sakit, siapa yang tahu? Nah, untuk menghindari tunggakan itu, rutinlah bayar tiap bulan bagi yang mandiri. Kalau yang digratiskan oleh pemerintah, alhamdulillah. Jadi itulah untungnya menggunakan BPJS. Kalau tidak ada BPJS, mungkin saat ini saya sudah tidak punya rumah, jual aset rumah untuk membayar biaya operasi saya. Nah, dan di kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih juga kepada teman-teman, teman sejawat atau kenalan sekalian yang telah membantu sumbangan yang material ataupun non material. Sebab kenapa? Ya, memang benar kalau masalah biaya operasi dan segala macam itu ditanggung oleh
pemerintah. Tapi kan uh, apa namanya tuh, untuk biaya harian yang menunggui di sana kan, kebetulan saya dirujuk ke rumah sakit pusat rujukan daerah. Jadi seharinya tuh kan kita perlu biaya macam-macam lah, biayanya untuk yang menunggu. Nah, kebetulan teman-teman saya ada memberikan sumbangan berupa material. Saya di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih, sangat membantu sekali pada saat itu. Itu kenapa sesuai dengan keperluan harian yang menunggu saya, sedangkan saya kan dirawat sakit, tidak bisa makan macam-macam pula. Nah, sekedar menurut saya, opini saya saja ini, kalaupun kita berkunjung atau menjenguk orang sakit, ada bagusnya, kalau menurut saya, kalau menurut anda semua atau teman-teman salah sih, itu terserah anda. Bagusnya kalau berkunjung itu kita menyumbang dana ataupun apa, saya tidak menyarankan, tapi ada lebih bagus dan bermanfaatnya dalam bentuk material, berarti nominal uang lah dalam begitu. Saya tidak menyarankan. Kalau yang cuma mampunya membawa buah ya silahkan, nggak masalah, ataupun apa. Tapi kan kalau tujuannya untuk menjenguk orang yang sakit, keluarga ataupun teman, lebih bagusnya itu, karena sangat berguna sekali. Nominalnya tidak mesti harus berapa ratus ribu ataupun puluhan ribu, tanpa uang pun sudah alhamdulillah dijenguk. Tapi yang lebih bagusnya memang itu yang diperlukan. Karena sebab apa, kalau dibawakan makanan dan buah-buahan yang enak pun orang yang sakit belum tentu bisa makan juga kan. Nah, paling untuk yang biaya menunggunya atau untuk yang dimakan yang menunggunya saja. Nah, itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan di sini. Jadi saya di sini sangat berterima kasih kepada teman-teman yang ada memberikan bantuan kepada saya, baik dalam sesama profesi ataupun profesi lain, ataupun teman sejawat sekantor ataupun yang satu dinas. Terima kasih banyak. Semoga amal ibadah kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat, dan semoga kita disihatkan semua. Itu saja kiranya yang saya sampaikan. Mohon salah kata, mohon maaf saya masih belibet karena belum bisa berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.